Baik, kelompok 4 kali ini menemukan kasus di mana kasus ini terjadi pada anjing. Anjing ini kami temukan di Desa Payangan, Gianyar, dan saya akan memaparkan sedikit mengenai gejala klinis yang dialami oleh anjing ini. Seperti yang kita bisa lihat, anjing ini mengalami luka yang cukup parah di daerah telinganya. Awal mulanya, anjing ini terkena penyakit pada bagian matanya. Bagian matanya itu mengalami pengelupasan pada kulitnya yang awalnya hanya setitik namun merembet sampai hampir melingkari kelopak matanya, sehingga bisa dibilang hampir seperti kacamata. Setelah terjadi pelebaran luka di bagian matanya, itu merembet lagi ke tubuh anjing tersebut, di mana diawali dari kaki bagian depan dan kaki bagian belakangnya, kemudian terdapat juga bercak-bercak di bagian bawah tubuh anjing itu sendiri, dan kemudian merembet sampai ke telinganya. Selanjutnya pada bagian telinga, itu awalnya hanya ada luka setitik, namun makin lama itu makin merembet dan makin menyebar, dan menyebarnya itu hampir menghabisi dari setengah telinga anjing itu sendiri. Nah, awalnya ruam-ruam tersebut itu kering seperti berjamur dan agak kasar, namun makin lama itu lukanya menjadi lembab dan akhirnya bernanah. Dan karena anjing tersebut mungkin sangat risih dan saking seringnya disentuh luka tersebut, maka luka tersebut menjadi parah seperti yang teman-teman bisa lihat pada video tadi. Dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh anjing tersebut, seperti yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, kami mendiagnosis sementara anjing ini menderita penyakit yang disebabkan oleh jamur. Karena selain adanya rasa gatal, terlihat ada kulit yang mengelupas. Dan awal mulanya dari satu spot meluas ke spot lain. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit yang disebabkan oleh jamur ini, kami melakukan wawancara singkat dengan dokter yang berpengalaman menangani kasus serupa. Kalau saya perhatikan arahannya, dia memang ke infeksi jamur atau bakteri. Jadi memang kalau untuk detail biar tahu itu yang mana yang lebih dominan, itu memang harus pemeriksaan lab. Berarti untuk diagnosa sementaranya itu terkena jamur, dan biasanya kalau jamurnya itu biasanya jamur apa ya? Kalau jamur, kalau yang seperti ini biasanya jamur Mycosporum dia. Ya, kalau bakterinya yaitu kita banyak bisa yang menyebabkan infeksi bakteri di situ juga. Tapi biasanya kalau dia ada infeksi bakteri, biasanya kadang-kadang ada pustul nanah-nanah gitu dia. Dari hasil wawancara dan konsultasi yang telah dilakukan, dokter hewan tersebut mengatakan bahwa memang benar anjing tersebut terkena penyakit yang disebabkan oleh jamur. Dan untuk jamur sendiri untuk merujuk pada jamur Mycosporum sp. Namun untuk lebih pastinya, di sini kita harus adanya melakukan pengecekan laboratorium. Dan dengan pengecekan laboratorium ini, kita dapat mengetahui jenis pasti jamur apa yang telah menginfeksi dari anjing tersebut, dan terkait juga dalam pemberian obatnya. Penularan jamur bisa tertular ke anjing lain, terkadang dari kasus yang ada untuk jamur Mycosporum sendiri, seperti pada anjing yang sedang birahi dan tidak mau dikawinkan. Anjingnya pun stres karena tidak bisa kawin, dan sebelumnya anjing itu mempunyai sejarah jamur Mycosporum. Akhirnya karena tidak bisa dikawinkan, maka akan muncul spot-spot jamur baru. Jadi penularan tersebut tidak terlalu karena lingkungan, bisa saja karena stres ataupun alergi. Penanganan umum yang dilakukan untuk menangani jamur Mycosporum pada anjing yang pertama, yakni dengan memberikan antibiotik agar mengurangi rasa gatal pada anjing. Antibiotik diberikan dalam kurun waktu 5 hari. Jika setelah 5 hari tidak ada perubahan atau lebih parah, disarankan untuk cek lab agar arahan antibiotik diberikan dengan tepat.
Kedua, jika tubuh si anjing tidak panas, dianjurkan untuk memandikan dan memberi salep agar jamur tidak bertambah lebar. Ketiga, tidak dianjurkan untuk menyisir bulunya karena anjing akan merasakan rasa sakit. Anjuran untuk mencukur bulu anjing agar mempermudah penanganan untuk mengobatinya. Pencegahan yang dilakukan agar anjing tidak terkena penyakit yang disebabkan oleh jamur yaitu membersihkan kandang atau merawat kandang, karena kandang yang kotor atau kandang yang tidak terawat akan menjadi sarang bagi jamur untuk berkembang biak dan menginfeksi anjing. Selain itu, menjaga anjing agar tidak stres adalah pencegahan untuk anjing tersebut tidak terkena penyakit. Mycosporum canis merupakan jamur penyebab dermatofitosis utama pada anjing. Jamur ini menyebabkan kerusakan pada permukaan kulit, rambut, dan kuku. Gejalanya yakni adanya jamur di tubuh anjing dan anjing rentan menggaruk badannya hingga berdarah. Jamur Mycosporum menular pada anjing lain. Penyebabnya adalah berkontak dengan anjing lain. Penanganan umum yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan antibiotik dengan kurun waktu tertentu dan dianjurkan menghubungi dokter jika parah. Pencegahan adalah dengan menjaga kebersihan tubuh si anjing, menjaga kontak dengan anjing lain yang terinfeksi, dan menghindari kondisi lembab pada sesuatu.